Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi kita ke Nostalgia bersama Eko Patrio. Wah, ini sebetulnya tamu nostalgia pertama saya yang laki-laki ya, karena biasanya tamu nostalgia saya tuh perempuan. Tapi kenapa Mas Eko? Karena buat aku tuh dia apa ya? Dia termasuk legend lah di dunia komedi di Indonesia, kemudian di DPR RI sudah 3 periode, teruji lah bahwa sepak terjangnya di politik, kemudian juga di dunia entertainment yang tidak lekang oleh waktu. Malahan dia kayaknya banyak juga ya memberikan apa ya, pos-pos baru kepada host-host anak-anak muda untuk menjadi apa ya, terkenal, untuk menjadi lebih mengeksplor diri, karena aku lihat kan dia punya PH juga. Jadi kalau ngomongin Eko Patrio, aku yakin banget pasti banyak tips-tipsnya atau key of success-nya dia yang pengen kita gali ya. Karena buat aku, kita sekarang lagi PSBB, pasti semua orang pengen belajar ya dari kesuksesan si A, si B. Nah, salah satunya adalah seorang Eko Patrio. Nah, jadi seperti apa nanti diskusi kita, yang pasti aku ketawa ya, karena orangnya tuh lucu gitu. Aku ini kan orangnya serius, jadi kalau ngobrol sama Mas Eko pasti dipastikan aku yang ngakak ya, pasti aku yang ketawa mulu. Jadi seperti apa? Nah, penasaran kan? Makanya selalu nonton apa? Vena Melinda Channel. Jadi jangan lupa untuk selalu like, share, comment, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Waalaikumsalam. Biasanya aku yang diwawancara Mas Eko, atau biasanya kita ketemu, tapi sekarang aku pengen wawancara Mas Eko Patrio ya. Siap, nggak ada masalah. Saya ikut apa yang ditanyain sama Pena, saya ikut aja deh. Bukan Pena, Vena. Iya, Pena. Pena. Iya. Oke guys, jadi Mas Eko ini apa ya ngomongnya ya? Ini teman lama, tapi nggak lama-lama banget, tapi benar-benar apa ya, eksis di mana-mana. Di DPR eksis 3 periode, di TV semua TV ada Mas Eko. Bingung nggak sih? Mas, gimana sih caranya jadi orang sukses, di politik sukses, di entertainment sukses? Nggak banyak loh Mas orang bisa begitu. Gimana Mas? Dibagi dong rahasianya. Amin. Kalau tanya rahasianya apa sih, saya juga bingung rahasianya apa. Cuma mungkin gini kali ya. Yang pertama, bergaul itu penting. Oh, oke. Bergaul itu penting. Boleh ikut arus asal jangan terbawa arus. Terus gimana tuh caranya Mas? Gimana tuh ya, caranya? Jadi kalau ikut, jadi gini, kalau kita bergaul sama tukang roti ya, kita bergaul sama tukang roti, kita bergaul sama preman, tapi jangan ikutin gaya-gaya premanisasinya gitu. Oh, kan? Itu yang saya bilang. Jadi boleh ikut arus, jangan terbawa arus. Jadi kalau kita bergaul sama siapa gitu ya, pokoknya ini aja, kalau sekiranya ini udah mulai negatif, kita tinggalin. Kalau udah kayak gitu, tapi dua-duanya secara keseluruhan saya kalau gaul cuma 2 yang saya pakai, jujur sama kreatif. Jadi 2 itu aja, jujur sama kreatif. Jadi kalau jujur itu hubungannya dengan, kalau saya melihatnya hubungannya dengan Allah, hablum minallah gitu ya. Kalau kreatif dengan sesama manusia, hablum minanas gitu. Jadi kalau kita jujur aja, kita tinggal di bumi ini gitu ya, jujur gitu tapi nggak kreatif, kelihatannya kasihan anak bini dan yang saya termasuk juga bakal nggak makan gitu loh. Oh gitu ya, kan? Modalnya jujur aja gitu ya. Jujur ya. Tapi juga kalau kreatif doang gitu, kita nggak jujur, ditinggalin temen juga dan Tuhan juga marah gitu ya. Jadi seiring sejalan jujur sama kreatif. Jadi buat saya jujur, kreatif kan. Dan lagi pula saya juga nggak mau pinter, saya maunya kreatif aja. Karena kalau orang kreatif sudah pasti pintar, tapi orang pintar belum tentu kreatif gitu kan. Wih, tepuk tangan dong. Mas, sumpah loh, aku tuh bentar Mas, aku tuh amazed loh. Mas Eko tuh ternyata pinter banget ya. Maksudnya kan Mas kelihatannya bercandaan, kelihatannya tuh yang santai, tapi dalam loh. Setiap omongannya tuh filosofi banget loh. Itu gimana sih? Oh gitu. Kok bisa gitu? Thank you. Iya, ya itu
Itu karena banyak bergaul sama Vena Melinda aja. Wah, jangan gitu. Bentar, Nggak wait. jujur. Saya mau nyalain lampu dulu, perasaan gelap banget. Aduh, tuh kan guys, lucu ya. Aku tuh kalau wawancara Mas Eko tuh udah ingin ketawa mulu, tau nggak? Mukanya tuh nggak ada serius-seriusnya, tapi hasil karya nyatanya tuh luar biasa. Nih rumahnya bagus banget. Mas, rumahnya keren. Nah, enggak sih, nggak beda sebenarnya. Ah gitu ya, nggak beda. Oh. Iya deh, biarin deh. Mas, ayo dong Mas, kasih tahu dong kok Mas Eko bisa pinter gitu sih. Ternyata aku kan aku tahu kalau di Komisi 10 tuh Mas Eko tuh kalau ngomong semua orang pasti ketawa, tapi isinya bermutu banget. Tuh gimana Mas caranya bisa kayak gitu? Nah iya tadi, makanya bergaul kan, bergaul bukan dengan manusia aja, bergaul dengan buku juga penting ya kan. Bergaul dengan buku Iya kan? Iya bergaul dengan buku. Itu ganteng anak aku apa kabar? Itu di belakangmu. Oh iya, Atala, ini Mas Eko tuh loh. Oh, halo. Tuh. Atala, apa kabar saya? Baik. Sukses. Ya jadi gitu. Kalau buat aku sih bergaul sama manusia, sama orang, dan bergaul jangan milih-milih ya. Pokoknya dari pedagang kaki lima sampai presiden ya harus kita temenin gitu. Makanya bergaul buat saya udah deh. Mungkin Vena juga nanti kalau punya anak atau punya cucu atau punya apa, yang ditekannya adalah bergaul. Itu penting banget kalau buat saya. Ini Harus. baru sekali loh aku ada lihat orang tua malahan wejangannya adalah bergaul. Tapi yang paling penting pergaulannya yang tepat ya Mas ya. Nah Mas. Iya, jangan terbawa arus. Nah Mas, anak 3, ini yang pertama udah ABG banget nih gayanya. Gimana Mas sebagai seorang bapak di zaman sekarang, pola pendidikan ini penting banget nih. Pengen tahu kalau Mas Eko bicara parenting tuh kayak apa sih? Gimana Mas? Jadi gini, anak aku bebasin. Dia mau ngapain aja bebas, asal dia tahu norma-norma gitu ya. Artinya norma-norma, dia tahu sopan santun, dia tahu adat istiadat. 3, dia jangan, tentunya udah pastilah dia, karena kita kebetulan beragama Islam ya, dia harus ngaji, sholat dan sebagainya gitu ya. Dan 4, nggak pernah tuh kita paksakan untuk menurut kehendak kita gitu. Saya nggak pernah begitu gitu. Makanya anak saya 3-tiganya nggak ada yang terjun ke dunia entertain. Dia mau sekolah aja, udah sekolah gitu ya. Dia mau yang satu pengen masuk di manajemen, bisnis manajemen, sekarang kuliah di Singapura gitu kan. Sekarang udah 1 semester di sana. Terus yang tengah dia pengennya desain grafis. Terus saya yang kecil pengen pemain sepak bola. Jadi intinya Mas, pokoknya anak itu jadi dirinya sendiri ya. Jadi Mas Eko ini benar-benar hanya mengarahkan, membesarkan, memberikan contoh yang baik lebih kepada seperti itu ya Mas. Dan jadikan sahabat. Jadi kalau dia jadi teman, terus ya udah, saya kalau sama yang kecil Vena, itu saya bisa jadi sahabat buat dia dan akhirnya jadi teman Smackdown. Jadi teman Smackdown. Jadi saya diengkek sama dia apa segala berantem. Dan itu saya nikmatin karena belum tentu juga dengan kondisi dia malah tidak bercanda dengan kita, takutnya dia bercanda dengan orang lain, dia terbuka dengan orang lain, itu lebih bahaya lagi gitu. Jadi Mas, dia apa aja cerita. Mas, sebetulnya Mas Eko bisa kayak begini tuh siapa sih Mas yang bisa membuat seorang Eko Patrio tuh bisa kayaknya tuh sukses semua hal ya. Jadi orang tua juga open minded, di dunia politik juga Mas tuh terkenal banget ya, fleksibel, bisa masuk ke partai apa aja, dan karir karir politiknya kayaknya makin cemerlang ya. Udah pengurus di DPP, pokoknya kayaknya bisa diterima di segala kalangan, termasuk di artis-artis muda. Mas Eko masih eksis sama ini itu sebenarnya siapa sih yang membuat seorang Eko sukses itu siapa sih Mas? Orang tua? Jadi gini Vena, saya tuh jadi saya terbuka nih, belum pernah saya terbuka sama orang sama Vena Melinda. Saya ini pada dasarnya benar Vena, serius saya terbuka. Saya tuh introvert, saya tertutup orangnya pada dasarnya, bukan terbuka. Iya. Jadi yang saya buka ini tuh semuanya adalah yang happy aja, yang seneng aja. Terus kalau punya masalah, itu nggak pernah saya share ke orang lain. Jangankan dengan Vena Melinda atau dengan siapa, dengan istri pun saya nggak mau berbagi gitu. Karena benar, itu saya tertutup banget gitu. Artinya biarlah keluarga saya, orang lain dan sebagainya
dia melihat saya happy, dia senang gitu. Karena kalau kita berbagi kesedihan dan sebagainya, takutnya dia lebih down lagi gitu. Jadi happy aja, senang aja gitu. Tapi alhamdulillah saya juga kalau punya masalah nggak terlalu saya pikirin. Jadi saya kalau punya masalah nggak pernah tuh baperan gitu ya, baperan gitu. Nggak bisa tidur apa segala, enggak. Saya bukan karakter. Migren gitu ya, enggak ya? Migren, gelisah, badan pegel-pegel, udah gitu butuh seharian di kamar gitu ya. Udah kayak harus ke desa, merenung segala macam, atau ke laut segala macam. Enggak. Saya cukup nonton di bioskop 3 kali pagi, siang, sore, malam udah selesai. Itu menyelesaikan masalah buat saya. Itu Cuma, serius, Mas? Serius. Jadi saya nonton film. Saya nonton film di bioskop, karena kalau bioskop nggak ada sekarang dengan Netflix, atau saya nonton HBO atau Cinemax dan sebagainya gitu ya. 3 film cukup, cuma film di mana mata saya kemana, pikiran saya kemana. Iya, serius. Tapi itu healing ya, itu healing. Habis itu hilang semua. Hilang, benar. Iya, benar. Tanya Fiona. Oh gitu. Tapi saya introvert, jadi artinya kalau terus korelasinya apa antara introvert dengan keberhasilan, ya gitu ya. Jadi saya selalu kalau melakukan apapun juga selalu berhitung gitu. Saya harus begini. Jadi kondisinya gini. Nih saya berbagi lagi. 2014 itu kalau nggak 2019 kalau nggak salah. 2019 pertama kali saya nyalek. 2009. Iya 2009. 2014, 2009. Itu posisi saya lagi di atas banget. Halnya sama kayak Raffi Ahmad sekarang ya kan. Lagi booming-boomingnya tuh. Terus saya ngambil sikap kenapa harus di politik. Itu saya pikirin matang-matang kan. Dan itu nggak ada yang saya ajak diskus segala macam, nggak ada. Sampai sekarang hidup saya melakukan apa nggak ada yang saya bisa ajak diskus. Karena kalau saya semakin banyak orang diskus, jadi semakin saya penuh bimbang dan akhirnya jadi nggak ngambil keputusan gitu. Jadi keputusannya selalu saya pikirin matang-matang gitu. Kayak gitu. Sendiri. Sekarang yang bisa diajak ngobrol ya paling istri, Fiona gitu ya. Kalau ya itu pun juga 30%, 40% ngobrol sama Fiona. Tapi keputusan sepenuhnya ada di saya gitu. Misalnya gini contoh, gua mau jadi anggota dewan, menurut lu cocok gak? Jawaban dia, pikirin dulu gitu. Nah saya pikirin. Desit sampai Desit tuh, saya pikirin. Kalau saya dalam decline turun, bisa saya nyalek segala macam. Ada 2. Yang pertama orang nyinyir, udah nggak laku lo ke politik itu satu. Yang kedua, dalam kondisi ya kan, dalam kondisi kedua, misalnya saya udah di bawah, siapa yang mau milih saya gitu. Jadi dalam kondisi di atas, akhirnya saya nyalek dan alhamdulillah ya udah gitu. Terus kenapa bisa eksis di dunia entertain segala macam? Ya karena kebetulan saya kan juga masih punya perusahaan yang bergerak di bidang entertain gitu, production house itu. Ini saya punya PH ini pun juga saya pikir matang-matang bahwa ini bagian dari perahu saya gitu loh. Bahwa kalau saya berlayar, perahunya adalah komando production gitu. Jadi intinya suksesnya Mas Eko itu pertama karena Mas Eko kayaknya punya manajemen yang baik ya, baik untuk diri sendiri ya. Kayak tadi perhitungan Mas Eko tentang bisnis, tentang lari ke dunia politik itu semua dengan pemikiran yang matang dan alhamdulillah akhirnya berhasil kan Mas. Iya. Itu siapa? Ditambah lagi ada supporting itulah. Kan ingat gak kata Nabi? Pekerjakanlah orang yang mengerti di bidangnya. Artinya yang profesional kan. Nah, di belakang-belakang saya ada orang-orang profesional gitu. Misalnya gitu. Baru saya pekerjakan orang. Tapi keputusan ada di saya. Jadi intinya pertama Mas Eko ini orangnya fleksibel guys. Setuju nggak? Jadi kalau kita mau sukses bukan hanya pinter otak aja, tapi kita juga harus fleksibel ya. Bergaul itu tadi ya Mas ya. Tapi tidak terbawa arus. Nah itu nggak perlu cerdas, nggak perlu pintar, yang penting kreatif. Kalaupun nggak kreatif, yang penting cerdik, nggak perlu cerdas. Tuh kan, itu benar-benar dalam banget kan seorang Eko Patrio. Meskipun dia kayaknya packagingnya lucu, tapi kayaknya memang jiwanya tuh jiwa entrepreneurnya ada, jiwa politiciannya ada. Mas, boleh nggak tahu
sebetulnya buat seorang Eko Patrio itu menjadi sukses itu siapa? Apa karena didikan orang tua? Apa karena siapa sih yang benar-benar membuat Mas Eko selalu termotivasi? Gue pengen sukses itu siapa sih? Bapak, Jadi ibu, gini, atau gimana? jadi gini, saya untuk menjadi orang sukses itu karena saya dendam masa kecil saya karena saya orang susah, itu aja sih. Hidupnya simple banget gitu loh, Pena. Bener. Saya Seberapa ini kan, susah, Mas? Seberapa susah? loh, Aku pengen tahu. iya. Jadi gini, saya benar-benar dari bawah, Fen. Jadi saya berangkat dari orang, kamu tahu daerah Surabaya? Kamu Ya, tahu tahu Jawa Timur? dong, tahu Tahu dong. Surabaya? Ya, tahu Nah, setelah dong. dari Surabaya, 3 jam lagi perjalanan ke Nganjuk. Iya, Dari tahu Nganjuk dong. perjalanan lagi masih 1,5 jam ke kampung saya. Di Itu mana artinya saya di kampung baru Kurunglor gitu ya bahasanya tuh. Jadi Nganjuk, Warujayan, Kurunglor. Kurunglor tuh kurung yang di utara gitu. Udah Kurung tuh desa yang paling utara gitu. Jadi artinya tuh saya memang anak desa gitu. Ya kan? Anak desa. Terus dibawa ibu sama bapak ke Jakarta, itu pun juga bukan tiba-tiba menjadi orang telanjur kaya yang tinggal di Pondok Indah. Bukan. Iya, tapi saya tinggal di anak kampung boy. Anak kampung boy itu artinya anak gang gitu, cuma gayanya kampung boy aja. Anak gang di Kebonpala Kampung Gusti gitu ya. Anak gang gitu loh. Jadi heterogen banget hidupnya gitu. Nah, dengan dunia heterogen itu yang buat saya bangga. Karena apa? Saya jadi tahu karakter satu persatu orang gitu. Teman saya yang cerdas siapa, yang bodoh siapa, yang pintar ngaji, yang cong siapa, yang sekong siapa, yang banyak gitu. Iya, serius, bener. Ada gay, ada homo, ada macam-macam karakter di dunia saya itu di kampung saya. Jadi saya tahu gitu loh ya, gitu. Nah itu latar belakang saya ya, latar belakang saya. Nah itu yang membuat saya akhirnya dendam, gue harus sukses, gitu loh. Sukses itu seperti apa? Ya sukses itu kalau buat saya tidak ujuk-ujuk membalikan tangan, dia butuh proses. Karena nanti berangkat dari proses lah itu bisa mencatat sejarah dalam hidup kita maupun keluarga kita kan gitu. Jadi emang harus dinikmatin proses itu gitu loh. Jadi yang susah-susahnya itu ya. Iya, nah bersusah payah itu apa namanya mendorong kita menjadi sesuatu tuh kan itu buat saya itu proses dan itu membanggakan. Proses itu kesatuan nilai-nilai yang menurut manusia pemiliknya mempunyai derajat yang paling agung. Kalau diwujudkan dia akan memperoleh kebahagiaan. Nah itu proses. Wow, gila. Iya kan? Bener gak sih? Bener. Mas, ini banyak yang nanya, Mas. Jadi nasibnya Patrio gimana? Apa grupnya Mas Eko itu? Masih. Dan sebenarnya kalau bilang bubar, kita dari awal udah bubar. Oh gitu? Bener. Dari awal berdiri kita udah bubar. Ya jadi kita kalau habis tampil di TV, bubar ya? TV masih kita nggak bubar sih. Bener-bener dari awal kita udah bubar. Nanti ketemu lagi kalau ada show, nanti bubar lagi gitu ya? Iya, bubar lagi kan gitu. Masa kita nggak boleh bubar? Iya kan? Enggak, Mas, serius ada yang nanya, ini masih eksis nggak? Masih. Oh, kalau masih eksis enggak ya, tapi kita masih komunikasi iya. Mas Parto, Mas Akri masih sering komunikasi by WA, terus saya juga ya by phone dan sebagainya, ngucapin selamat ulang tahun, selamat lebaran, iyalah. Ya Mas, banyak yang nanya, kan Mas kan berangkat dari dunia entertainment tapi lebih kepada menjadi entertainer ya, maksudnya di bidang lawak lah ya gitu. Nah kan pada yang nanya tuh, kalau masuk politik apa sih visi dan misinya untuk dunianya Mas Eko yang dulu? Kalau Mas Anang kan, saya pengen menggolkan undang-undang permusikan karena dia memang musisi. Nah Mas Eko apa nih untuk dunia lawak kita atau mungkin dunia entertainment kita yang lebih luas lah Mas? Apa nih? Nah, jadi sebenarnya tuh saya punya ngimpi yang sampai sekarang belum terjawab dan belum kesampaian, dan ini butuh kerjasamanya dan sama-sama kerja dari masing-masing semua komedian. Saya lagi pengen bikin one shop komedian. One shop komedian itu di dalamnya adalah ada museum komedi, kita belum ada tuh museum komedi. Betul. Terus kita ada entertainment komedi di dalam satu wadah museum tersebut. Terusnya juga kita ada tempat diskusi, terus kita tempat memoria tentang artis-artis komedi dan sebagainya. Jadi itu loh yang saya ngimpiin dari tahun 2009 sampai sekarang. Dan itu alhamdulillah kita udah mulai nih, jalinan-jalinan itu udah mulai terajut, dan
Insya Allah kita udah mulai nanti kita punya museum gitu, tapi namanya bukan museum, tetapi kita mulai ada nama yang modelnya kayak one shop comedian gitu, entah apakah The National Building Comedian Indonesia atau apa kita nggak tahu. Oke. Mas, gimana caranya seorang yang introvert bisa jadi pelawak? Itu gimana, Mas? Emang gift? Emang udah ada bakatnya dari muda suka ngelawak, entertain orang? Apa memang karena situasi yang sulit pada saat itu, gue bisa jadi apa aja gitu? Gimana sih, Mas, ceritanya? Jadi kalau buat saya komedian itu bukannya bakat. Oh, bukan bakat. Komedian itu buat saya adalah kemauan dan kemampuan. Jadi gini ya, kamu mau jadi komedian tapi kita nggak punya kemauan, susah. Saya punya kemauan karena kondisinya waktu itu udah orang susah, muka nggak bagus-bagus amat, ya kan? Iya benar. Ganteng amat, Mas Eko ganteng ya? Iya, artinya gini, ini kalau ngomong kenapa ada kemauan, ya gitu. Jawabannya adalah, satu, saya bukan orang kaya, kedua, muka nggak ganteng-ganteng amat, ketiga juga belum punya pekerjaan, terus nggak mau juga jadi komedian, goblok banget itu. Nggak serius, iya kan? Jadi bener, kemauan dulu, punya kemauan dulu, bener. Kayak semacam anak kamu nih, siapa tuh, Feral, iya kan? Feral ya. Kan ada kemauan dulu dia mau main sinetron. Coba kalau nggak ada kemauan, susah juga dari anaknya, ya kan? Nah, baru kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk lu mau jadi apa di situ? Mau jadi komediannya? Apakah pengumpan? Apakah yang ngegolin atau apa? Gitu kan, kayak gitu. Ada bagian-bagiannya lagi ya, Mas? Ada, benar. Nah, saya kemampuannya adalah karena saya yang bilang tadi, saya banyak baca, banyak nonton, banyak apa dan sebagainya. Akhirnya saya sebagai pengumpan awalnya gitu. Sebagai pengumpan Mas Parto dan Mas Akri gitu. Wah, bagus nih, anak muda beda ya. Emang iya, gue mah pemuda. Emang pemuda nih, saya bilang, emang pemuda artinya apa gitu? Ada artinya kok, pemudanda gitu. Gitu. Kayak gitu. Jadi pengumpan, saya pengumpan terus. Gitu. Jadi terbentuknya terbentuknya Patrio itu di saat yang semuanya masih sulit ya, pada saat itu ya. Oh iya, kita masih kuliah dan kagak jelas kita mau jadi apa gitu. Cita-cita benar serius. SMA cita-cita mau jadi dokter. Tiba-tiba realistisnya tidak gitu ya. Kenyataannya adalah nggak punya duit untuk sekolah di kedokteran, ya kan? Akhirnya kita sekolah di UI loh saya. Universitas ISIP. Iya benar, UI, Universitas ISIP di ini Lenteng Agung bareng sama Iwan Fals, Andi F. Noya. Di Lenteng Agung, kamu kalau ke Lenteng Agung, selurusan UI itu ada UI juga, Universitas ISIP namanya. Jadi ISIP itu bukannya Institut Ilmu Santet Ilmu Pelet, bukan gitu ya. Iya. Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jadi Mas, leadernya di Parto tuh siapa? Parto di Patrio tuh siapa? Leadernya siapa? Ada leader saya di situ, kuli merangkap bos merangkap kuli, udah tiga-tiganya. Bener, serius itu. Nggak ada lah kita bertiga, pokoknya sungsang sumbel. Cuma kondisinya pada saat yang menjual program, terus saya ketemu orang banyak dan sebagainya, ya saya gitu ya, mengajukan ke TV apa dan sebagainya gitu loh. Jadi Mas Parto yang berbagi tugas lah. Memang Mas Eko tuh kayaknya PR-ing banget ya orangnya ya, PR-ing, marketer ya. Emang jiwanya ke situ ya, jiwanya tuh orang kalau ngeliat Mas Eko tuh kayaknya pengen kayak nyaman gitu ya. Apa ada ininya, ilmu peletnya ada nggak? Ya nggak, saya mau tanya, kalau dekat saya nyaman, saya ini satpam atau bukan sih sebenarnya? Maksudnya kalau di DPR dulu guys, aku lihat Mas Eko tuh ya, kalau dia ngomong itu lucu, tapi ada message-nya tuh nyampe gitu. Dan juga semua tuh temennya dia, bayangin nggak? Dari semua partai kita lagi tegang-tegang, inget nggak Mas? Dan Mas Eko tuh mau di komisi 10, komisi 6, komisi mana lagi sekarang? Sekarang komisi 4 di Badan Anggaran. Jadi Mas Eko, coba dibagi lagi dong. Ini kan yang nonton banyak kan kaula muda nih, anak-anak milenial. Jadi prosesnya apa Mas? Selain bergaul, kreatif, terus apalagi tadi Mas, apa kunci yang paling utama?
supaya kita jadi orang sukses itu apa, Mas? Aku masih penasaran. Soalnya kok kayaknya sempurna banget seorang ekopatriot. Yes, sempurna. Amin, 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 amin. Jadi cowok pertama setia. Coba guys tuh, istrinya masih Ibu Fiona yang cantik, setia sampai sekarang perkawinannya langgeng. Aku aja udah gagal ya. Gimana Mas Eko? Kan kuncinya di laki Ya, gitu enggak, kan? benar. Karena saya menganggap ngapain nyari yang lain gitu, ngapain cari cewek lain. Secara satu ini bukannya makin dikit, makin lebar, makin banyak. Iya kan? Iya kan, bener ya. Kalau saya nyari 2, 3, 4 kan jadi pusing juga pikiran saya kan. Itu satu, jadi makin banyak pikiran. Terus orang satu aja bukannya makin habis, jadi makin banyak, makin lebar gitu. Jadi ya sudah. Bukan menyusut malah makin melebar. Iya, makin lebar. Jadi tapi Fiona makin cantik. Enggak Mas, maksudnya gimana Mas? Itu kan enggak gampang. Godaan ya sebagai laki-laki yang sukses, yang punya jabatan, punya uang banyak kayak Mas Eko kan godaan di mana-mana. Gimana caranya supaya semuanya aman, tentram itu gimana Mas? Ya saya nggak bakalan tergoda sama pria karena saya lesbian. Saya lesbian. Nggak serius dong Mas. Ya bener, saya lesbian, saya senengnya sama cewek loh. Saya lesbian, saya senengnya sama cewek. Mas, jadi intinya aku tuh bener nggak saya mau tanya sama Vena, saya lesbian senang sama cewek, bener nggak? Iya, enggak, tapi ini kan serius Mas. Soalnya orang nih banyak banget request. Tolong dong gimana sih Mas Eko usia muda semuanya tuh bisa under control gitu. Ya enggak, aku tanya, Mas tadi bilang katanya di belakangnya Mas tuh banyak tim. Itu sebetulnya orang-orang di Dapil yang Mas rekrut apa memang teman-teman lama dari kampus atau gimana sih sebenarnya seorang ekopatriot memanage gitu orang-orang untuk menunjang kesuksesan gitu. Gimana Mas? Ya jadi kalau misalnya di perusahaan saya di Komando Production, ya kalau dia orang keuangan ya dia harus mengerti tentang keuangan, dia terutama harus dari manajemen keuangan, dia dari orang finance gitu loh ya kan. Terus kalau misalnya dia di daerah pemilihan, dia juga harus mengerti, paham bagaimana berkomunikasi dengan orang, dia berarti dia harus sarjana sosial, ya kan kayak gitu. Tetapi ini saya juga aneh, saya selalu jadi gini. Kita jangan pelit sama orang. Yang dia bilang itu 2,5%, kalau bisa dilebihin. Itu kan zakat. Tapi infak dan sodakohnya harus. Karena memberi itu tidak membuat kita miskin. Betul. Benar. Ya. Benar ya. Ini mumpung bulan baik. Jadi saya ngingetin buat teman-teman semuanya. Terus ini ya, kalau bicara metafisiknya, bicara masalah di luar keseharian kita untuk yang tadi saya bilangin. Yang kedua, kita berbaik sama orang. Itu yang pertama, berbaik sama orang, terusnya berbagi sama orang. Betul. Berbagi itu, kalau kita punya misalnya uang 300.000, boleh kali 100.000-nya buat orang, 200 buat kita, kayak gitu. Ya kan? Jangan terlalu pelit untuk orang gitu. Karena saya yakin orang yang minta-minta di lampu merah, orang menunggu pakai gerobak, dorong dan sebagainya, juga kalau dia orang kaya nggak mungkin dia akan nunggu di lampu merah gitu. Pasti ini orang susah gitu. Bayangan saya sih begitu. Ya kan, kalaupun ada orang kaya terusnya nongkrong di lampu merah segala macam, buat saya itu oknum dan goblok banget. Ngapain juga dia nongkrong di lampu merah gitu. Dia nongkrong di kafe dan sebagainya kan gitu. Jadi kita harus berbagi sama dia ya. Terus yang kedua, ini penting banget. Saya dekat sama orang tua saya yaitu perempuan. Jadi kalau saya melakukan apapun juga, yang saya ajak ngobrol adalah orang tua perempuan saya. Ibu ya. Jadi orang tua saya yang perempuan ini, saya memang background pendidikannya SD lah gitu ya, atau SMP lah gitu ya. Bukan itu sebenarnya. Saya nggak butuh dia bilang katanya, wejangan-wejangan yang maha tinggi, yang maha agung dan sebagainya. Dia doain kita aja, itu buat saya ibadah, berkah dan sebagainya gitu. Karena dia akan dari hati gitu. Setelah dia meninggal, saya curhatnya melalui doa setelah 5 waktu, sholat 5 waktu selalu berdoa untuk dia, dan dia selalu ke makamnya gitu. Jadi yang itu loh buat saya. Jadi memang kondisinya ya kita mumpung ada orang tua, ayo yang punya orang tua cium tangannya, minta apa aja sama orang tua. Udah, pertama minta sama Tuhan, kedua sama orang tua. Ibu doain aku mau kerja, cium tangannya. Atau ngomong, nggak perlu cium tangannya, ngomong aja, ngomong. Apapun punya masalah ngomong sama kita. Apalagi kalau sekarang udah masa tua gitu, tiba-tiba kita ada rezeki, berikan uang, berikan hadiah, berikan baju segala macam, berikan TV. Oh bangga banget orang tua, senang masya Allah gitu segala macam. Jadi buat saya itu, jadi baik sama orang, baik sama orang tua.
Jadi Dan yang kuncinya Mas Eko tuh dua tadi ya Mas sebetulnya. Kalau yang lain-lain kayak tim sukses itu semua akan tergiring sendiri ya, sesuai dengan tergiring. doa. Iya, benar. Jadi Ya. ya jujur dan kreatif tadi ya mungkin semua orang juga melakukan lah, Iya, saya yakin. iya betul. Keberuntungan Tapi, itu ya. benar. Jadi saya di kantor pun juga demikian. Saya selalu setiap bulan selalu kalau misalnya dapat itu selalu 2,5% saya sisihkan sebulan buat anak yatim piatu. Bagi terserah. Nih pokoknya bagiin buat mereka. Ada yang ngatur segala macam gitu. Kayak gitu kan. Jadi nggak bakalan membuat kita miskin deh. Karena berangkat dari situ doa dari mereka bertambah dan itu buat kita bukan hanya rezeki aja, mungkin sehat, selamat, dan tadi doanya makin banyak gitu kan, doanya makin banyak buat keluarga Bapak. Nah kalau di dunia politik sendiri Mas, kan kita tahu ya dunia politik kan nggak sesimpel yang orang lihat gitu ya, kerja keras juga belum tentu menjamin apapun. Nah gimana caranya Mas, 3 periode berturut-turut kunci suksesnya selain tim sukses yang bagus, apa sih Mas kira-kira Mas? Aku aja cuma sampai periode kedua loh, habis itu tumbang. Gimana Mas? Bisa 3 nih mau berapa periode nih Mas? Mau 10? Kan boleh aja kan Mas? Gimana Mas? Iya. Kuncinya gimana? Aku pengen tahu nih. Iya, itu tadi berbaik sama orang kalau buat saya. Jadi artinya berbaik itu gini. Saya sehari bisa 10 titik ketemu orang. Dalam 10 titik itu 1 titik saya bisa ketemu 50-100 orang. Coba gimana, Vena? Dan dalam kurun waktu 8 bulan, saya mendapatkan kurang lebih di Jakarta ya. Kan ini saya pendatang nih. Periode ketiga kan saya di DKI Jakarta. Di daerah Jakarta Timur dapil saya. Saya hitung saya ada 1.280 titik. Coba dikali misalnya 100 orang aja. Berarti ada berapa ya? 100 berarti saya ada kurang lebih 128.000. Dan itu suara saya dapat di situ. Apa mungkin karena Mas Eko artis? Karena Mas Eko banyak artis yang nggak jadi. Di daerah juga ada artis yang nggak jadi juga. Betul. Iya kan? Jadi ininya apa ya kalau bahasa gayanya, touching your heart-nya, sentuh hatinya itu benar gitu. Ditouching hatinya. Apa Mas, kalau di dapil yang baru ini Jakarta apa kan karakteristiknya beda. Kalau aku kan senam, nah Mas Eko apa? Masa ngelawak Mas kan enggak ya? Apa Mas? Iya kan ya, orang pengen tahu gimana Mas? Iya. Jadi di DKI Jakarta pun juga bukan berarti orangnya diajak ngobrol serius, nggak penting juga. Kita menjadi pendengar yang baik buat mereka itu lebih penting. Jadi kita dengerin mereka. Saya ngebuka paling juga 5 menit, 7 menit lah ngomong bla bla bla. Terus saya menjadi pendengar yang baik. Oke, siapa yang mau bertanya, saya kasih hadiah pulpen. Pulpen loh Pena, jadi harganya juga nggak tinggi-tinggi banget, pulpen di depan uang. Pulpen itu 12.500 bisa beli di koperasi, ya kan? Bener nggak? Tidak melanggar ya, tidak melanggar aturan. Iya, tidak melanggar, ya. Atau kasih jam dinding yang itu bangsa harganya 20.000 gitu. Yang kan ada fotonya Mas Eko ya? Iya, kan kayak gitu. Siapa yang mau bertanya gitu. Mereka bertanya di 10, terusnya bertanya udah gitu dijawab, yaitu jawab sersan, serius tapi santai gitu. Mereka menangkap kalau daripada serius gitu ya. Sersan aja serius tapi santai. Mereka happy, ketawa-ketawa, senang-senang segala macam. Dapat lucu tapi juga dapat jawaban yang buat mereka, oh benar juga ya apa yang dikatakan Eko. Gitu. Ya ampun. Begitu. Jadi kedepannya apa nih obsesi yang belum tercapai Mas sebelum aku tutup nih? Karena kan semua sudah dicapai, uang sudah alhamdulillah, jabatan apa Mas yang belum? Selain museum tadi ya, komedi tadi. Pena, saya nggak ada mimpi apa-apa lagi Pena. Saya sekarang tinggal ngucapin rasa syukur doang. Saya bersyukur yang Pena ucapin tadi itu buat saya udah cukup ya Allah. Saya dulu pengen jadi pekerja yang 9 to 5 aja, berangkat jam 9 pulang jam 5 sore, udah itu ya bawa motor gitu 9 to 5 gitu tahu kan, jam 9 masuk, jam 12 istirahat, ngobrol sama temennya, makan siang di kantin, terus jam 5 pulang, kumpul sama keluarga, sholat bersama, dari maghrib ketemu Isya, nonton TV sampai jam 10 tidur, kayak gitu udah. Terus tiba-tiba sekarang saya dapet yang menurut Pena tadi bilang wow gitu. Buat saya juga wow banget gitu. Jadi saya sekarang mensyukuri apa yang sekarang disyukuri. Kalau yang mensyukuri sekarang artinya ya udahlah,
sama keluarga harus baik, ya kan, sama orang lain harus baik. Terus yang tadi saya bilang berbagi sama orang gitu. Terus sama karyawan yang tadinya dia misalnya office boy, saya naikin jabatan-jabatan, lama-lama sekarang udah bisa jadi kameramen, bisa jadi driver kayak gitu. Resepsionis bisa jadi manajer keuangan kayak gitu. Artinya Vena, semua orang kalau diberikan kepercayaan pasti bisa dan mampu. Itu terjadi sama saya. Saya bukan apa-apa, tiba-tiba diberi kepercayaan menjadi penyiar, itu akhirnya saya bisa. Saya bukan apa-apa, tiba-tiba saya dijadikan anggota dewan, saya bisa dan mampu. Saya bukan ngerti di dunia financial, tiba-tiba saya menjadi koordinator Banggar di Partai Amanat Nasional. Iya kan? Buat saya. Terus udah gitu saya bukan apa-apa di partai politik, tiba-tiba menjadi ketua DPW PAN DKI Jakarta. Luar biasa ya. Hasilnya juga. Yang tadinya 2 kursi jadi 9 kursi, yang tadinya 0 kursi di DPR RI bisa dapat 2 kursi. Jadi buat saya mensyukuri sekarang, nggak ada. Sekarang jadi kader-kader, ada yang mau jadi, ya udah lu jadi pemimpin, lu jadi. Karena pemimpin yang bagus adalah menciptakan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Buat saya itu. Tepuk tangan dong buat Mas Eko, gila. Jadi ternyata Mas Eko sederhana ya, karena Mas Eko dari yang keadaan susah, tapi Mas Eko selalu ingat sama orang tua, terutama ibu, minta restunya ibu, kemudian Mas Eko orangnya ya, tapi kreatif. juga enggak, jangan lewatin bapak juga, bapak pasti. Oh iya, maksudnya, tapi kan ibu kita orang tahu tua. kan, maksudnya ya orang tua, tapi intinya tadi aku tertarik Mas Eko bilang bahwa kita harus mempercayakan orang, dari yang nggak bisa jadi bisa, karena setiap orang tuh bisa. Nah itu tuh yang nggak semua orang memberikan kesempatan itu, menjadikan orang lain pemimpin, itu poin banget tuh Mas. Thank you banget. Yes, karena buat saya gini Vena ya, mereka harus menjadi hero untuk keluarganya. Dari zero dia menjadi hero untuk keluarganya. Yang tadinya nothing menjadi something. Kalau buat saya gitu. Iya kan, harus begitu. Kalau tidak diberikan kepercayaan, sampai kapan gitu lah. Jadi ya udah, orang yang kerja di saya Vena, insya Allah lah saya berikan kesempatan. Makanya ada yang di sini 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun kerja di sini. Benar gitu. Makanya ya guys, nggak heran kalau seorang Eko Patrio itu sangat bisa menjadi apapun yang dia mau, karena yaitu jiwanya dia luas, hatinya juga baik, pemikirannya itu open minded ya. Sebetulnya itu yang harus dilakukan oleh kaula muda sekarang ya, anak-anak milenial ya. Jadi ya, mungkin gitu. Harus milenial harus seperti itu, jangan ikutin kita bro yang kolonial ini. Ini kolonial ya, kita ini udah kolonial. Mas, apa sih artinya seorang Fiona? Ini kan pendamping yang luar biasa. Kata orang di balik kesuksesan laki-laki kan ada perempuan yang hebat di belakangnya. Gimana Mas? Ya itu benar, saya itu udah benar, itu jawaban benar. Di Eko Patrio nggak bakalan hebat, Eko Patrio tidak menjadi sesuatu apa-apa gitu ya. Mungkin kalau saya tidak menikah sama dia, mungkin saya punya duit tapi ya tidak menjadi yang sekarang gitu ya, karena dia pintar memanage saya. Artinya mungkin kalau saya punya anak pun tidak jago merawat anak seperti yang sekarang gitu. Jadi buat saya ya soulmate saya lah, belahan hati saya ya Fiona Rosalinda. Wah, aduh, mudah-mudahan saya dapat jodoh kayak Mas Eko ya. Kadang banyak loh Mas. Amin. Kadang banyak loh laki-laki di saat dia susah udah ingat sama istrinya, di saat dia udah naik di atas lupa sama istrinya. Tapi Mas Eko tetap ingat itu ya. Perjuangan bersama itu tetap dihargai ya. Amin. Aduh, thank you banget Mas Eko. Karena saya merasa wajah saya bukan nggak bagus, jadi Fiona ini masih belum minum kopi, jadi belum lihat saya sebagus gitu. Enggak, tapi ya bersyukur lah, artinya bersyukur. Ya, siapapun kalau ngelihat laki-laki bukan packagingnya Mas, tapi isi otaknya dan isi hatinya. Jadi buat aku Fiona juga beruntung mendapatkan Mas Eko juga beruntung mendapatkan Fiona. Ya benar, soulmate. Itu jodoh dari Allah ya Mas ya. Iya, benar. Ya. Saya pesan sama Vena nanti, benar, jodohnya harus cari yang ada kapasitas, kapabilitas, dan isi tas. Setuju banget Mas Eko, makasih banyak ya. Mas, aku tuh yang ada terhibur loh. Maksudnya ngobrol sama Mas Eko bener loh, auranya kok bisa gitu, makanya aku nanya, itu kayaknya ada ilmu-ilmu apa enggak ya? Emang bener-bener, emang saya pasang susuk di belahan kaca riben, kaca spion, kaca nako, bener.
Thank you banget Mas Eko, sukses Sama-sama. selalu Sukses. ya. Sama-sama. Insya Allah Sama-sama. kita Amin. ketemu lagi kalau udah COVID-19 Harus ini dong. berlalu ya. Amin. 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 Iya, siap. Wassalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tuh kan guys, seru banget kan, gak kerasa hampir 1 jam ngobrol sama Mas Eko Patrio. Dari yang serius, dari yang aduh ketawa-ketawa, karena dia tuh lucu banget ya, celotehan dia tuh emang bener-bener komedian sejati ya. Jadi itu tuh kalimat-kalimat dia tuh pasti buat orang tuh ngakak gitu loh, lucu banget, dan itu buat aku sih gift ya. Dan selain itu ternyata banyak banget poin kesuksesan dia, adalah salah satunya dia selalu meminta restu kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Kemudian oh iya, bersedekah, beramal, kemudian tidak pelit ya, tidak pelit untuk memberikan posisi-posisi baik itu di perusahaannya dia, di komando, dan juga baik di tim suksesnya dia, karena juga dia politisi. Dan yang aku lihat dia spirit of life-nya tinggi ya. Jadi sebetulnya simple, kalau orang mau jadi sukses itu yang paling penting adalah kreatif. Nah itu dia, kreatif dan jujur. Karena apa? Jujur seperti dia bilang itu urusannya kepada Allah, hablum minallah. Tapi kalau kreatif adalah urusannya dengan sesama manusia, hablum minannas. Jadi hari ini memang sersan banget gitu, serius tapi santai. Kenapa? Ternyata kita bisa belajar dari seorang Eko Patrio, bagaimana dia memanage diri, memanage keluarganya, kemudian memanage karir politik dan dunia entertainmentnya itu bisa semuanya seiring sejalan. Jadi guys, buat yang di rumah, ayo dong semangat, kita bisa jadi apa yang kita mau, asalkan ya seperti tadi, kita harus belajar dari orang-orang yang sukses. Jadi thank you banget yang udah like, share, komen, dan subscribe di Vena Melinda Channel. Jangan lupa ya nonton yang satu ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.